Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Sehat semua ya. Nah, pada kesempatan kali ini kembali bersama dengan Bapak dalam materi hidup lapang dengan berbagi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasyolihin. Nah, untuk yang kita pelajari pertama yaitu pengertian tentang zakat. Nah, apa itu zakat? Zakat secara bahasa artinya adalah tumbuh, berkembang, suci dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan untuk menentukan syariat Islam. Zakat itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Menurut bahasa, fitrah artinya bersih atau suci. Secara istilah, fitrah tersebut disebut dengan pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syariat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Nah, zakat fitrah itu sendiri hukumnya bagi orang Islam adalah wajib. Nah, syarat wajib zakat fitrah itu ada 3. Yang pertama, Islam dan merdeka. Nah, Islam itu adalah setiap orang Islam wajib untuk mengeluarkan zakat. Sedangkan merdeka artinya merdeka secara finansial. Yang kedua yaitu menemui 2 waktu. Maksudnya zakat fitrah dilaksanakan saat menemui 2 waktu di antara bulan Ramadan dan juga di bulan Syawal walaupun hanya sesaat. Yang ketiga yaitu memiliki harta yang cukup. Mereka memiliki harta yang cukup untuk dirinya dan orang-orang yang di bawah tanggungan pada hari raya dan malamnya. Selanjutnya yaitu tata cara menunaikan zakat fitrah. Allah menetapkan ketentuan-ketentuan dalam beribadah. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dipenuhi dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan meridhoi dan dianggap sebagai ibadah yang mulia dan mendapatkan hikmahnya. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain, yang pertama yaitu zakat fitrah harus berupa bahan makanan pokok. Nah, bahan pokok ini tergantung negaranya masing-masing. Pada umumnya kalau di negara kita atau Indonesia itu bahan pokoknya adalah beras. Maka zakat fitrahnya yang wajib dikeluarkan itu juga harus beras. Tapi ada juga yang di daerah lain bahan pokoknya berbeda. Contohnya seperti sagu dan juga gandum. Maka untuk bahan pokoknya itu tergantung dari negaranya atau daerahnya tersebut. Nah, banyaknya zakat fitrah itu sendiri yang dikeluarkan yaitu 1 sok atau 2,5 kg sampai dengan 3 kg beras. Nah, sedangkan waktu mengeluarkan zakat fitrah itu wajib dikeluarkan saat matahari terbenam. Kapan? Yaitu pada akhir Ramadan atau malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Namun zakat juga boleh dikeluarkan selama bulan Ramadan. Yang ketiga yaitu orang yang berhak menerima zakat. Penerimaan zakat fitrah ditentukan dalam Al-Quran, yaitu 8 asnad atau 8 golongan, sebagaimana penerima zakat mal. Tetapi golongan yang paling utama penerima zakat fitrah yaitu fakir miskin. Yang kedua yaitu zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal disebut juga sebagai zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Adapun jenis-jenis zakat mal antara lain, yang pertama yaitu zakat perdagangan atau hasil perdagangan. Yang kedua hasil pertanian, hasil peternakan, barang temuan, emas dan perak, dan juga beberapa jenis harta yang disepakati oleh para ulama. Masing-masing harta tersebut memiliki perhitungan dan ketentuan masing-masing. Nah, ketentuan orang yang wajib berzakat yaitu ada 5. Yang pertama yaitu orang Islam, kedua baligh, berakal,
bebas dari hutang, dan juga merdeka. Kemudian apa saja ketentuan harta yang wajib dizakati? Yaitu ada 4. Yang pertama yaitu harta milik pribadi, diperoleh dengan cara yang halal. Ketiga, mencapai haul. Dan yang keempat, mencapai nisab. Nah, haul itu apa? Haul itu adalah batas waktu dalam 1 tahun. Sedangkan nisab adalah batas ketentuan harta yang harus dizakatkan. Kemudian bagaimana tentang perhitungan zakat? Nah, berikut ini adalah tabel perhitungan zakat. Nah, jenis zakatnya yaitu contohnya 1, zakat penghasilan. Nah, nisabnya berapa? Yaitu 85 gram emas. Haulnya dalam waktu jangka 1 tahun. Kemudian kadarnya atau yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Perhitungannya yaitu penghasilannya dikali 22,5%. Yang kedua yaitu zakat perdagangan. Nisabnya berapa? Nisabnya 85 gram emas. Dalam jangka waktu 1 tahun, kadarnya sama 2,5%. Kemudian yang ketiga jenis zakatnya yaitu zakat emas dan perak. Nah, kalau emas nisabnya yaitu 85 gram. Sedangkan perak yaitu 595 gram dalam jangka waktu haul 1 tahun. Kemudian kadar atau yang harus dikeluarkan yaitu 2,5%. Sedangkan zakat pertanian ini nisabnya yaitu 520 kg beras. Nah, untuk kadarnya itu tergantung. Jika dengan air dari sumber sumur atau menggunakan dengan alat diesel ataupun yang lain, itu yang dikeluarkan 5%. Sedangkan kalau pengairannya dengan langsung menggunakan air sungai atau hujan, itu yang dikeluarkan adalah 10%. Nah, untuk jenis zakat yang selanjutnya yaitu zakat tabungan. Zakat tabungan ini nisabnya sama dengan emas yaitu 85 gram emas dalam jangka waktu haul 1 tahun. Kemudian kadarnya yaitu 2,5%. Nah, berikut tersebut yaitu tentang perhitungan atau tabel perhitungan zakat. Nah, dan untuk yang terakhir adalah ketentuan orang yang menerima zakat. Penerima zakat ini dinamakan dengan mustahiq, sedangkan orang yang berzakat dinamakan dengan muzaki. Nah, siapa orang atau mustahiq ini? Mustahiq telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 yang terdiri dari 8 asnaf, yaitu yang pertama fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, dan juga ibnu sabil. Nah, demikianlah anak-anak tentang pemaparan materi zakat. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan semoga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.